Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para muhibbin, sahabat-sahabat jamaah Syatul Nas Syatul Ibad yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan dalam majlis dan khalaqah yang barakah insyaallah penuh dengan rahmat Allah ini untuk bersama-sama kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah melalui ta'alum, belajar serta berzikir satu hanya. Dalam hal ini kita memberi penghormatan, kirim doa kepada sahabat kita yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala keharibaannya, yaitu almarhum sahabat Darwis Andika bin Toreh yang telah mendahului kita. Semoga apa yang kita upayakan ini sebagai bentuk solidaritas kita sesama mukmin, sesama muslim khususnya, dan tentu sebagai bentuk persahabatan dalam kita terjalin ukhuwah Islamiyah, apalagi kita tergabung dalam sebuah majlis ta'alum, majlis taklim yang kita beri nama Irsyadul Ibad itu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang selalu setia menjaga dan memelihara sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat masing-masing, sehingga kelak kita pantas kiranya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sengaja kami memilih tempat di sini, di mana biasanya malam ini adalah malam rutinan di forum Grand Sangatta Mushola Miftahul Ulum. Giliran kitab Adhkar Nawawi kita alihkan di tempat ini untuk memberikan penghormatan buat saudara kita, sahabat kita, dalam hal ini almarhum Mas Darwis Andika bin Toreh. Mengingat jasa-jasa almarhum, terutama dalam mewujudkan tempat yang mulia ini, tempat sederhana ini, agar beliau juga mendapatkan atau bisa memetik manfaat dari apa yang selama ini diperbuat atau diamalkan dalam hal ini, yaitu ikut berpartisipasi untuk mewujudkan tempat ini. Dan memang pada dasarnya kita membuat tempat ini adalah untuk tempat mengaji, yang sangat sayangnya beliau tidak sempat ikut menempati ini, namun insya Allah barokahnya, manfaatnya senantiasa Allah alirkan kepadanya selama kita juga memanfaatkan tempat ini sebagai tinggalan almarhum. Dan tentu kita berharap semoga rasa solidaritas persaudaraan ini senantiasa terpelihara, terjaga, terbentuk dalam wadah majlis ta'alum seperti yang kita lakukan selama ini. Karena persaudaraan itu tidak
hanya bisa dibatasi dengan berpisahnya bentuk fisik kita, dalam arti sebuah kematian. Karena rasa persahabatan adalah rasa yang muncul dan timbul dari hati, sehingga selama hati masih terpaut, maka insya Allah akan terbawa pula hingga akhir hayat, bahkan sampai besok di hari kiamat. Banyak cerita-cerita yang berkenaan dengan cerita heroik tentang persahabatan dua sahabat yang saling bersahabat, sehingga ceritanya sampai di bawah hingga di hadapan Allah. Bahkan Allah pun memandangnya sebagai hal yang luar biasa. Untuk itu mari kita sejenak membaca Yasin dan tahlil serta doanya yang insya Allah pahalanya kita aturkan khusus kepada almarhum Mas Darwis Andika Bintor. Semoga dengan asbab doa dan munajat kita ini almarhum senantiasa mendapatkan ampunan dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya berpesan kepada sahabat-sahabat sekalian, inilah sebagai bentuk begitu pentingnya kita ngaji, kemudian perlunya kita ngaji fikih juga. Nah, suatu saat ya namanya orang hidup tentu arahnya ke sana. Ya. Persoalannya tinggal siapa yang duluan. Artinya ketika ada sahabat-sahabat kita yang memang dipanggil Allah, maka alangkah baiknya kalau segala sesuatunya justru sahabat-sahabat juga yang menangani. Akan nampak kelihatan kekompakan dan ukhuwah Islamiyahnya. Dan lagi itu pun juga dicontohkan oleh Rasulullah. Pada saat Nabi wafat, maka Nabi itu sudah memilih siapa sahabat yang berhak memandikan sampai mengkafani dan seterusnya. Nah, itu penting juga. Makanya suatu saat kita perlu ngaji dan praktek berkenaan dengan kifayah, bermulai dari memandikan, mengkafani sampai mensolatkan, hingga sampai mengantar ke kuburan dan seterusnya. Nah, itu perlu kira. Jangan sampai ketika ada hal seperti ini kita yang notabene ngaji hari-hari justru malah kebingungan, kan jadi aneh. Memangnya selama ini yang diajarin apa? Ketika ada jenazah kok malah bingung. Yang tukang ngaji aja bingung, apalagi orang awam, gitu kan? Makanya perlu, maka insya Allah kita akan coba untuk mengatur waktu, sesekali kita praktek mulai dari mengkafani dan sebagainya, dan sekaligus kita terangkan, paparkan dalil-dalil yang mendasari tentang amaliyah itu. Karena dari sekian banyak keterangan, bahkan lain ustadz lain cara, lain ustadz lain kaifiyah. Nah, itu hal yang maklum karena fikih itu luas sekali. Jadi apa yang kita lakukan ini berdasarkan kitab ini supaya jelas. Kalau toh suatu saat ada yang berbeda, ya wajar, karena kitab fikih itu luas sekali pandangannya, apalagi berkenaan dengan kifayah. Ya. Kecuali kalau akidah tentu ya satu. Baik, saudara-saudara sahabat sekalian, mari kita sejenak membaca Yasin dan tahlil serta doanya yang pahalanya kita aturkan khusus kepada almarhum Mas Darwis Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai adkar yang kita sedang uji setiap malam Rabu itu, ketika engkau mendoakan saudaramu yang sudah meninggal, maka hendaknya ikhlaskan hatimu. Itu soal ikhlas ini tentu tidak hanya
dalam hal mendoakan sesama saja, dalam hal lain pun kita juga ikhlas. Tapi secara khusus dalam kitab itu, ketika kalian mendoakan, maka ikhlaskan doamu itu benar-benar untuknya. Gak usah kita mengharap kembali pahala atau dan sebagainya, karena Allah telah menjamin meskipun tidak diharapkan. Jadi ketika ada seorang mukmin yang meninggal, maka Allah akan mengampuni mulai dari orang yang memandikan, mengkafani, mensolatkan, bahkan orang yang ikut mengantarkan ke, yang diampuni justru orang-orang yang ikut menghormati itu. Logikanya kalau orang yang mengantarkan saja diampuni, apalagi yang bersangkutan. Itulah. Itu penghormatan Allah terhadap orang mukmin. Gitu. Lain lagi kalau yang meninggal bukan orang mukmin, bahwa alam kita tidak tahu. Jadi dalam keterangan kitab itu begitu. Yang diampuni justru orang-orang yang mulai ikut menghormati, mulai dari sholat, memandikan, mengkapan itu. Biasanya kalau memandikan sampai mengkapan itu kurang khusus. Maka memang harus diatur. Memandikan itu tidak perlu orang banyak sebetulnya. 3 orang, 4 orang aja cukup. Dan itu orang dipilih dari keluarga. Termasuk mengkapan. Nah, yang diharapkan ini, yang banyak-banyak ini yang mensolatkan. Karena pada dasarnya mensolatkan itu mendoakan mayit. Jadi di dalam kitab Insyaallah dan Qirul Qulub itu disebutkan, menilik kata sholat itu dalam bahasa artinya doa. As-sholatu ayat doa. Sholat artinya doa. Kalau sholat itu doa, berarti mensolati mayit itu juga doa, mendoakan mayit. Nah, kalau doa itu, andaikan doa itu nggak sampai, tentu Nabi tidak memerintahkan sahabat untuk mensolatkan sahabat yang meninggal. Nah, dari itu bisa kita ambil kesimpulan pelajaran bahwa jawaban selama ini doa ini nyampe apa enggak, kita yakin dan seyakin-yakinnya itu nyampe, karena itu tadi, sholat itu pada dasarnya mendoakan mayit. Bahkan bacaan-bacaan yang diajarkan itu semua berbentuk doa selain Al-Fatihah. Habis Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga terus doa untuk mendoakan mayit. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu. Takbir keempat, sebetulnya takbir keempat itu tidak ada anjuran untuk baca mendoakan mayit. Tapi andaikan kok di situ diisi dengan doa, enggak apa-apa. Biasanya juga Allahumma la tahrimna ajruhu wa la tafna ba'dahu wa fir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iku enggak apa-apa, hukumnya menang gitu, enggak harus gitu. Yang mendoakan itu justru di setelah takbir yang ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu, minimal itu paling pendek. Ditambah lagi boleh. Nah, terus Allahu Akbar, kemudian diam untuk tumakninah, kemudian salam. Kalau tahu diisi dengan doa ya apa-apa, karena nggak ada larangan juga gitu. Tapi juga nggak ada anjuran. Jadi situlah kiranya kita memahami bahwa dengan dipanggilnya saudara dan sahabat kita Darbis Andika ini tentu membuat kita tersentak. Oh, berarti penting pula ini kita belajar berkenaan dengan sekitar kifayah, fardu kifayah itu. Dimulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai mengubur. Nah, ini kita sebagai jamaah jamaah ngaji itu kan sangat kental dengan urusan begitu. Kalau hal itu yang kita nggak tahu, ya lucu teman. Itu baik. Ya alhamdulillah Allah memanggilnya saudara kita lebih dulu. Artinya kita diberi kesempatan untuk memberi penghormatan. Ya, pertanyaannya kalau nanti giliran kita yang dipanggil, siapa yang beri penghormatan? Makanya ini mendobrak kesadaran kita.
begitu pentingnya apa ya? Ya ini lah kumpulan-kumpulan seperti ini. Wong nek gak duwe kumpulan belas, gak duwe majelis, gak tahu. Nanti juga di saat-saat tertentu seperti itu, ya gak ada yang peduli. Gitu. Kalau tak ada yang ngurus, barang ya sumuk.